Pertama adalah sifat-sifat himpunan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas apa itu pengertian himpunan dan bagaimana contoh-contoh himpunan. Nah, untuk melengkapi pengetahuan kita tentang himpunan, maka kita harus tahu juga bagaimana sifat-sifat himpunan itu. Di sini ada dua sifat pokok yang akan saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Sifat yang pertama, perubahan urutan penulisan elemen tidak membuat himpunan itu berubah. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya himpunan A, di mana anggotanya saya tuliskan seperti ini. 4,6,7,8,9. Dan saya punya himpunan lain, himpunan A juga, di mana urutannya adalah 8,4,9,7, dan 6. Dikatakan bahwa perubahan urutan penulisan elemen tidak membuat himpunan itu berubah. Maka himpunan yang sebelah kiri dengan himpunan yang sebelah kanan itu sama. Karena anggota yang ada di kiri itu sama. Semua anggota yang ada di kiri itu ada juga di sebelah kanan. Hanya saja penulisan urutannya tidak sama. Tetapi itu tidak membuat himpunan ini berbeda. Himpunan ini tetap sama. Kemudian contoh lainnya, saya punya B, di mana B anggotanya adalah W, X, Y, dan Z. Kemudian saya punya B yang lain, di mana anggotanya X, Z, W, Y. Dan saya punya B yang lain lagi, anggotanya adalah Z, W, X, Y. Karena semua B ini memiliki anggota yang sama, hanya urutannya saja yang berbeda, maka ketiga himpunan ini bisa kita katakan sebagai himpunan yang sama. Jadi ini adalah sifat yang pertama. Harus adik-adik ingat. Oke, yang kedua, dikatakan bahwa jika ada elemen dari himpunan yang diulang, itu kata kuncinya, beberapa kali dalam himpunan, maka elemen yang terulang tersebut dianggap sebagai satu elemen. Yang bagaimanakah maksudnya itu? Misalnya seperti ini. Saya punya himpunan di mana anggotanya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. Itu sama saja artinya atau sama saja dengan himpunan 1,2,3,4. Jadi kita tidak menuliskan lagi elemen himpunan yang sudah ada. Jadi seperti itu. Contoh lainnya adalah Google. Nah, Google jika kita uraikan elemennya satu persatu, maka kita akan punya G, O, O, G, L, dan E. Tapi penulisan yang tepat adalah G, O, L, E. Karena G, O, O, G, L, E itu sama dengan G, O, L, E. Jadi ini dianggap sebagai himpunan yang pas. Seperti itu. Jadi jika ada elemen yang sama terulang, itu tidak perlu dituliskan lagi dalam himpunan itu. Itu kuncinya. Oke, semoga adik-adik bisa paham. Selanjutnya kita masuk ke kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Nah, di sini dikatakan bahwa kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Jadi sebelumnya kita sudah sempat singgung tentang kardinalitas himpunan ini. Hanya saja kita belum menyebutkan namanya. Tapi NA ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Jadi kata kuncinya adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Perlu diketahui bahwa himpunan berdasarkan banyaknya anggotanya dibedakan atas dua, yaitu finite set atau himpunan berhingga dan infinite set atau himpunan tidak berhingga. Nah, kardinalitas himpunan hanya dapat kita terapkan atau hanya berlaku pada finite set. Kenapa? Karena infinite set tidak dapat kita hitung berapa banyak anggota himpunan yang ada di dalamnya karena dia tidak terhingga. Jadi logikanya seperti itu. Kita masuk ke contoh supaya adik-adik lebih paham. Di sini saya punya himpunan A. Anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Berapa kardinalitasnya?
Perlu kita ingat tadi bahwa kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Jadi, kita bisa hitung anggota dari himpunan A ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kardinalitas himpunan A sama dengan 5. Kemudian saya punya B. Anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, titik, 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 27, 29. Nah, titik-titik 3 ini sudah sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Maksudnya adalah elemen dalam himpunan ini itu berlanjut berdasarkan pola. Jadi seperti ini. 1, 3, 5, 7 itu selisihnya 2. Maka setelah 7 pasti 9. Kemudian 11, kemudian 13 hingga akhirnya ke 27 dan 29. Jadi seperti itu. Nah, kita hitung berapa kardinalitas dari himpunan B ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga kita sampai pada elemen 27 yakni ke-14 dan elemen 29 ke-15. Jadi dapat kita tuliskan bahwa kardinalitas dari himpunan B sama dengan 15. Jadi seperti itu, semoga adik-adik bisa paham. Kita masuk ke contoh berikutnya. Jadi bunyinya seperti ini. Jika M sama dengan X, di mana X kurang dari 10, X bilangan bulat positif. Tentukan kardinalitas himpunan M. Nah, penyelesaiannya, pertama, kita tentukan dulu. Kita enumerasi dulu elemen-elemen dari himpunan M. Bagaimana caranya? Karena di sini kita menggunakan tanda pertidaksamaan, maka ada baiknya kita gambar garis bilangan dulu agar adik-adik semua lebih paham. Dikatakan bahwa X bilangan bulat positif, maka semua yang negatif kita hilangkan. Kenapa 0 juga kita hilangkan? Karena 0 ini tidak termasuk dalam bilangan bulat positif dan tidak termasuk pula dalam bilangan bulat negatif. Jadi bilangan 0 ini dapat dikatakan sebagai bilangan netral. Kemudian dikatakan pula bahwa X kurang dari 10. Maka 10 ke atas itu tidak kita gunakan. Jadi kita hapus. 10, 11, 12, 13 dan seterusnya itu tidak kita gunakan. Maka elemen-elemen dari himpunan M itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Atau kita dapat tuliskan dalam bentuk enumerasi seperti ini. M sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari sini jelas bahwa kardinalitasnya sama dengan 9. Semoga adik-adik bisa paham. Kita masuk pada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Himpunan bagian. Himpunan bagian juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Suatu himpunan dapat dikatakan himpunan bagian dari himpunan A apabila semua anggota himpunan tersebut merupakan anggota dari himpunan A. Jadi di sini kita hanya membahas satu himpunan yang memiliki himpunan bagian di dalamnya. Bedanya, pertemuan sebelumnya kita membahas dua himpunan, di mana himpunan yang satu menjadi bagian dari himpunan yang lain. Ya, di situ bedanya. Kemudian, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Jadi ingat, himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jadi kata kuncinya adalah himpunan-himpunan bagian. Jadi akan ada lebih dari satu himpunan bagian dari satu himpunan itu tersendiri. Jadi misalkan saya punya himpunan A ini memiliki himpunan bagian di dalamnya dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya lebih dari satu. Sebagai catatan, nah ini catatan yang penting untuk diingat. Setiap himpunan selalu memiliki satu himpunan kosong. Ingat, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki elemen di dalamnya sebagai himpunan bagiannya. Dan setiap himpunan memiliki himpunan itu sendiri sebagai himpunan bagiannya. Cukup diingat dulu, kita akan masuk kepada contohnya agar adik-adik lebih paham. Oke, banyaknya himpunan bagian
atau dengan kata lain, banyaknya anggota himpunan kuasa dari suatu himpunan A dapat dinyatakan dengan NPA seperti yang disebutkan sebelumnya. Itu dapat kita temukan dengan formula 2 pangkat N. Apa itu N? N adalah banyaknya elemen dari suatu himpunan. Untuk lebih jelasnya, kita menggunakan segitiga Pascal. Nah, dari atas 1, kemudian ke bawah 1, 1, ke bawah lagi 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya ke bawah. Terlalu banyak jika kita paparkan semuanya. Jadi apa maksud dari segitiga Pascal ini? Segitiga Pascal ini menunjukkan banyaknya anggota himpunan kuasa atau banyaknya himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan. Dari atas, yang paling pucuk, itu adalah himpunan yang tidak memiliki elemen. Dari 0. Kemudian, yang di bawahnya, 1-1, ini adalah himpunan yang memiliki satu elemen atau satu anggota. Kemudian di bawahnya lagi, itu adalah himpunan yang memiliki 2 elemen. Dan seterusnya ke bawah. Nah, ini dapat dilihat. 1, 2, 4, 8, 16 itu adalah banyaknya himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, di situ jelaskan bahwa untuk himpunan yang memiliki satu elemen, banyak anggota himpunan kuasanya itu 2 pangkat 1. Untuk himpunan yang memiliki 2 elemen itu 2 pangkat 2. Untuk himpunan yang memiliki 4 elemen, 2 pangkat 4. Semoga adik-adik bisa paham. Perlu diketahui, ini juga cukup penting untuk adik-adik. Yang di sebelah kiri ini 1, semua kan 1, 1, 1, 1, semuanya 1. Jadi ini adalah banyaknya himpunan kosong yang menjadi himpunan bagian dari suatu himpunan. Ini sesuai dengan pernyataan tadi, catatan tadi, di mana setiap himpunan memiliki satu himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Kemudian yang di sebelah kanan, satu yang di sebelah kanan ini menunjukkan himpunan itu sendiri. Jadi ini sesuai dengan catatan yang tadi juga, di mana dikatakan bahwa setiap himpunan memiliki himpunan itu sendiri sebagai himpunan bagiannya. Jadi ingat baik-baik. Setiap himpunan akan memiliki satu himpunan bagian, satu himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya, dan memiliki satu himpunan itu sendiri sebagai himpunan bagiannya. Kemudian yang ini merupakan banyaknya himpunan bagian masing-masing elemennya. Jadi untuk himpunan yang memiliki satu elemen hanya memiliki satu himpunan bagian yang memiliki satu elemen. Untuk himpunan yang memiliki 3 elemen, itu memiliki 3 himpunan bagian dari elemennya. Untuk lebih pahamnya, kita akan bahas di contoh berikutnya. Di sini, ini adalah untuk himpunan bagian dengan 2 elemen di dalamnya. Ini untuk himpunan bagian dengan 3 elemen di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya himpunan A, di mana anggotanya adalah A dan B. Nah, kardinalitasnya berapa? Ya jelas, kardinalitasnya 2. Himpunan-himpunan kuasanya atau himpunan bagiannya apa saja? Yang pertama, setiap elemen dari himpunan itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Maka, pertama kita punya A sebagai himpunan bagiannya, kemudian kita punya B sebagai himpunan bagiannya. Kita ingat catatan tadi, setiap himpunan mempunyai himpunan itu sendiri sebagai himpunan bagiannya. Maka salah satu himpunan bagiannya juga adalah A, B. Kemudian catatan selanjutnya, setiap himpunan memiliki satu himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Maka kita tambahkan satu himpunan kosong. Jadi banyaknya himpunan-himpunan bagian itu ada himpunan A, himpunan B, himpunan A, B, dan himpunan kosong. Ada berapa himpunan bagiannya? Ya, kita bisa hitung. Ada 4. Dapat kita tuliskan NPA sama dengan 4. Kemudian saya punya B yang anggotanya hanya A. Kardinalitasnya jelas 1. Bagaimana dengan himpunan-himpunan bagiannya? Himpunan bagiannya itu A. Dan
himpunan kosong. Karena hanya satu, jadi kita punya himpunan itu sendiri sebagai himpunan bagiannya dan satu himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Maka dapat kita ketahui bahwa banyaknya himpunan-himpunan bagiannya adalah 2. Kemudian saya punya C yang merupakan himpunan kosong. Berapa kardinalitasnya? Ya jelas 0 karena C tidak memiliki anggota. Kemudian apa saja yang termasuk dalam himpunan bagian untuk himpunan C ini? Ingat, setiap himpunan memiliki satu himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Nah, C ini adalah himpunan kosong. Dia tetap punya satu himpunan kosong. Dan catatan yang kedua, setiap himpunan memiliki himpunan itu sendiri sebagai himpunan bagiannya. Nah, C ini himpunan itu sendiri ya himpunan kosong. Jadi, hanya ada satu himpunan bagian. Dapat kita tuliskan NPC sama dengan 1. Kemudian saya punya D. Di mana anggotanya adalah A, B, dan C. Elemennya ada 3, kardinalitasnya 3. Kemudian bagaimana dengan himpunan-himpunan bagiannya? Nah, himpunan-himpunan bagiannya kita dapat tuliskan seperti cara-cara sebelumnya. Jadi ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan kosong, himpunan A, B, himpunan AC, himpunan B, C, dan himpunan itu sendiri A, B, dan C. Jadi dapat kita tuliskan NPD-nya itu sama dengan 8. Kita akan kaitkan hasil yang kita dapatkan tadi dengan segitiga Pascal sebelumnya. Saya tampilkan dulu. Jadi ini adalah segitiga Pascal yang tadi. Tadi kita punya A sama dengan A, B. Elemennya ada 2. NPA-nya, nah kalau dari segitiga Pascal itu 4. Nah yang kita dapatkan itu 4 juga. Kemudian saya punya B, elemennya A. Hanya 1. Dari segitiga Pascal, banyaknya himpunan bagiannya itu ada 2. Yang kita dapatkan 2 juga. Dan saya punya C tadi, himpunan kosong, artinya tidak memiliki elemen. NPC-nya sama, 1. Dan saya punya D sama dengan ABC, NPD-nya sama dengan 8. Jadi sama. Di sini ada soal untuk adik-adik untuk menguji seberapa paham adik-adik dengan materi ini.